Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Dwi Prasetyo dari Pendidikan Sejarah B2 2018. Nah, untuk sekarang ini saya akan menjelaskan tentang Islamisasi yang ada di Asia Tenggara. Nah, sebenarnya masuknya Islam di berbagai wilayah di Asia Tenggara ini tidak berada dalam satu waktu yang bersamaan, tapi berada dalam satu kesatuan proses sejarah yang panjang. Nah, sebenarnya masuknya Islam di Asia Tenggara ini ada beberapa teori pendapat. Nah, untuk itu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori tersebut. Nah, teori yang pertama ini teori Arab. Teori Arab ini dikemukakan oleh John Crawford. Jadi menurut John Crawford ini Islam datang ke Asia Tenggara ini melalui perdagangan dari Arab. Nah, buktinya ini adalah yang pertama, yaitu adanya perdagangan Arab ke Nusantara berdasarkan catatan Cina. Terus yang kedua, adanya perkampungan perdagangan Arab. Terus yang ketiga, adanya wujud perkampungan Arab yang ada di Sumatera Utara, yaitu Tasy. Nah, ada juga wujud persamaan tulisan dan kesusastraan dengan Arab. Terus ada juga perkataan Arab dengan tulisan Jawi, di mana tulisan Jawi ini kebanyakan mengandung bahasa-bahasa Arab. Nah, ada juga adat dan kebudayaan yang dipengaruhi budaya Arab. Banyak adat dan kebudayaan di Indonesia khususnya yang emang dipengaruhi oleh budaya Arab. Oke, teori yang kedua yaitu teori dari India atau Gujarat. Nah, teori Gujarat ini dikemukakan oleh Snok Hardonje. Jadi sebenarnya buktinya apa sih? Nah, buktinya ini adalah hubungan perdagangan antara India dan dengan Asia Tenggara yang sudah berlangsung lama. Terus juga pedagang India Islam juga menyebarkan Islam pada pedagang dan masyarakat setempat. Jadi banyak nih kayak pedagang-pedagang India ini berdagang di kawasan wilayah Asia Tenggara dan menyebarkan Islam di masyarakat sekitar. Terus juga ada yang namanya batu marmer, yaitu batu padat nulisan Malik al-Shalih di Pasai yang mempunyai ciri buatan India. Nah, selanjutnya teori dari Persia. Jadi teori Persia ini dikemukakan oleh tokoh bernama Hussein Jajaningrat. Nah, menurutnya buktinya bahwasanya banyak penggunaan kata Syah untuk raja-raja Aceh yang berasal dari nama-nama raja-raja di Persia. Terus selain itu adanya upacara tabut dan paham Syiah yang dianut masyarakat Muslim awal di Barus menunjukkan pengaruh Persia yang kuat dan dominan. Nah, jadi upacara tabut ini dan paham Syiah ini menunjukkan adanya pengaruh Persia yang kuat dan dominan. Lalu selanjutnya ada teori dari Mesir. Nah, teori dari Mesir ini dikemukakan oleh Hamka. Jadi buktinya ini adalah sebagian besar kaum muslim di Indonesia ini dengan mengandung kebanyakan menganut mazhab Imam Syafi'i yang dominan, yang dimana mazhab ini dominan di Mesir. Terus selain itu juga ada hubungan raja-raja Aceh dengan Mesir yang menguatkan pengaruh Mesir di dalamnya. Selanjutnya ini adalah teori dari Cina. Nah, teori dari Cina itu dikemukakan oleh Eregia dan Fatimi, di mana dulu itu Kanton pernah menjadi pusat perdagangan bagi para pedagang Arab. Nah, pedagang Arab ini banyak yang memang beragama Islam dan banyak pedagang-pedagang lainnya akhirnya masuk agama Islam. Terus juga ada pada batu bersurat Terengganu, yaitu batu nisan yang mempunyai ayat Al-Quran di Pekan Pahang. Lalu juga ada wujud persamaan antara seni bangunan Cina dengan seni bangunan masjid di Kelantan, Melaka, dan Jawa yang seperti bumbung pagoda yang merupakan ciri khas atap genteng dari Cina. Oke, ke materi selanjutnya yaitu tentang daya tarik Islam di Asia Tenggara. Nah, kenapa sih Islam ini bisa berkembang di Asia Tenggara dan banyak yang ingin menganut Islam? Nah, yang pertama adalah konsep monoteisme yang dimiliki oleh Islam, di mana monoteisme ini adalah kepercayaan bahwa Tuhan adalah satu atau tunggal dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Nah, yang kedua itu adanya ajaran yang mengarah kepada keadilan, hak individu dan masyarakat. Nah, sebenarnya ajaran Islam ini memiliki prinsip bahwa semua manusia ini sama di mata Tuhan. Terus lalu ada juga Islam yang mengajarkan tentang kehidupan yang harmoni.
dan juga Islam yang menyanjung akhlak yang mulia. Islam juga memiliki konsep kebahagiaan dunia dan akhirat, dan mungkin yang terakhir ini adalah Islam memiliki konsep tentang berpikir secara rasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Islamisasi di beberapa negara yang ada di Asia Tenggara. Yang pertama adalah di Indonesia. Nah, kita tahu bahwasannya mayoritas penduduk Indonesia ini menganut agama Islam. Dan sebenarnya banyak teori pendapat tentang masuknya Islam yang ada di Nusantara. Beberapa teori seperti teori Gujarat yang menyatakan bahwasannya Islam ini datang dari India atau Gujarat. Nah, datang ke Nusantara ini sekitar abad ke-13 Masehi. Terus juga ada teori Arab yang menyatakan bahwasannya Islam masuk ke Nusantara ini berasal dari pedagang-pedagang Arab yang memang menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Terus juga teori Persia. Teori Persia ini menyatakan bahwasannya agama Islam masuk ke Nusantara ini berasal dari Persia, di mana waktu sekitar abad ke-13 Masehi datang ke Nusantara. Nah, inti sebenarnya dari beberapa teori ini bisa disimpulkan bahwasanya Islam masuk dan berkembang di Indonesia ini melalui jalan yang damai. Terus juga yang kedua, Islam masuk ke Nusantara ini tidak mengenal adanya misi seperti halnya yang dijalankan oleh agama Kristen dan Katolik. Selanjutnya, Islam yang ada di Malaysia. Nah, Islam merupakan agama resmi negara Federasi Malaysia, di mana hampir 50% penduduk ini menganut agama Islam. Nah, perkembangan Islam di Malaysia ini telah membawa peradaban-peradaban baru yang diakui oleh dunia Islam. Mengenai peradaban Islam itu seperti adanya bangunan-bangunan masjid yang megah seperti Masjid Uba Idiyah di Kuala Kancong. Terus juga ada banyaknya bangunan-bangunan sekolah Islam di sana. Terus juga berlakunya hukum Islam pada pemerintahan Malaysia. Nah, hukum Islam ini tuh di sana tuh mendapat kedudukan khusus karena dijadikan hukum negara. Terus juga pada tahun 1982 di mana Perdana Menteri Mahathir ini menjalankan sebuah kebijakan yang menanamkan nilai-nilai Islami dalam pemerintahan, yang sehingga kayak peran Islam ini semakin penting terutama ketika kebijakan tersebut dilaksanakan secara nyata. Nah, selanjutnya Islam yang ada di Thailand. Islam di Muang Thai sebenarnya itu adalah agama minoritas, hanya sekitar 4%. Lainnya agama yang lain kayak Hindu, Buddha, Kristen. Terus juga mazhab Syafi'i ini juga merupakan mazhab paling besar yang dianut oleh kalangan umat Islam yang ada di Muang Thai. Nah, kalau dalam sejarahnya ini sejak bangsa Muang Thai ini pertama kali menyatakan bahwa daerah Thailand sebagai wilayah yang takut pada kekuasaannya, jadi pada akhir abad ke-13 ini banyak Melayu Muslim terus-menerus merontak pada kekuasaan Muang Thai itu. Tapi itu sejarahnya. Tapi intinya perkembangan Islam di Muang Thai itu telah banyak membawa peradaban-peradaban. Misalnya kayak di Bangkok terdapat sekitar 2000 bangunan masjid yang sangat megah dan indah. Terus juga ada golongan tradisional dan golongan ortodoks telah menerbitkan majalah Islam yang berjudul Robitah. Terus juga ada golongan modernis yang kayak berhasil menerbitkan sebuah jurnal yang diberi nama Al-Jihad. Selanjutnya Islam yang ada di Brunei. Nah, Islam di Brunei ini beberapa sumber menyatakan bahwasanya Islam pertama kali masuk ke Brunei itu sekitar pada abad ke-15, dan sejak itu Brunei menjadi kesultanan Islam. Kalau misalnya melihat dari segi politik, sekarang ini negara ini tuh terbilang tenang dan stabil karena ukuran negara ini kecil, dan sebagai agama resmi yaitu Islam, Islam ini mendapatkan perlindungan dari negara, ditambah dominasi keluarga kerajaan di bidang pemerintahan, dan tidak adanya demokrasi politik memungkinkan pemerintahan memperlakukan kebijakan di bidang agama dan bidang lainnya tanpa banyak kesulitan. Mungkin itu beberapa penjelasan dari saya. Sekian,
Dan terima kasih. Atas kurangannya juga mohon maaf, dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan juga dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.